Tes, tes, tes. Oke, halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Nicholas Damar Pramudia, atau bisa juga dipanggil Pak Niko. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait hal-hal yang dirasa sulit untuk anak-anak dalam menyelesaikan persoalan pecahan, gitu ya. Dan apa yang saya bahas ini nanti lebih ke hal-hal yang mendasar terlebih dahulu. Jadi nanti untuk yang model bentuk penerapan ke kehidupan sehari-hari atau bentuk soal cerita nanti akan saya buat di video selanjutnya, ya, agar tidak terlalu. Oke, langsung saja permasalahan awal ya. Ketika saya mengajarkan konsep penjumlahan, ya, saya memberi contoh penjumlahannya hanya dua bentuk pecahan. Maksud saya pecahan ditambah pecahan. Ya, ada dua pecahan. Nah, ini ada tiga pecahan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Oke, pertama hal yang harus kalian kuasai ya, itu ketika kalian melihat ya, di sini contohnya ya, ini ada 2,5 ya, 21/2. Berarti dalam pikiran kalian harus langsung, oh ini harus diubah ke bentuk pecahan biasa, gitu ya. Walaupun nanti ada cara lain, nanti saya akan coba menjelaskan dengan cara lain, gitu ya. Tapi di sini saya menjelaskan yang paling mendasar dulu. Oh ini diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. Ingat, ketika kalian menemukan bentuk pecahan campuran, langsung ubah ke bentuk pecahan biasa. Gitu. Berarti berapa nih? 2,5 itu diubah ke bentuk pecahan biasanya jadi 2/2 tambah 1/3 ditambah 7/5. Pak, itu gimana caranya? Nah, ini yang saya maksud. Ketika kalian belajar matematika, konsep merubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa itu harus lancar dulu, gitu ya. Kalau nggak lancar ya kalian akan kesulitan. Nah, semisal kalian masih bingung, nanti bisa lihat di video saya sebelumnya yang terkait menjelaskan bagaimana merubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, gitu. Jadi harus lancar dulu, karena matematika itu model pembelajarannya bukan hafalan, tetapi lebih ke penanaman konsep, penerapan konsep. Contohnya ya, kalian waktu kelas 3 SD belajar perkalian, ya perkalian itu dipakai nanti di kelas 4 untuk mengerjakan permasalahan lain. Nanti permasalahan itu dipakai lagi di tingkat selanjutnya, jadi dipakai terus. Kalau kalian nggak menguasai, ya sampai jenjang atas kalian akan terus mengalami kendala. Gitu. Jadi ini tips dari saya. Kalian harus menguasai hal-hal yang paling mendasar dulu. Oke, langsung masuk ke permasalahan ya. Nah, konsep apa nih yang dipakai? Konsep menyamakan penyebut. Ingat ya, konsep menyamakan penyebut. Kenapa? Karena di sini penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sama, ya tinggal menjumlahkan atasnya aja ya kan. Tapi kalau penyebutnya berbeda, ya disamakan terlebih dahulu. Gitu. Misalnya ada 2, ada 3, ada 5. Terus gimana cara menyelesaikannya, Pak? Ada banyak cara. Ada yang kalian harus menyelesaikan, mencari jawaban 5/2 tambah 1/3 terlebih dahulu. Nah, tetapi di sini saya ingin langsung mengerjakan ketiga-tiganya, gitu ya. Oke, maaf nih, gambarnya miring. 2, 3 sama 5. Nah, cara mudah mengerjakannya tinggal mengalihkan semua ya. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 itu 6. 6 kali 5 itu 30. Oke, setengah. Oke. Selanjutnya kita cek ya, yang namanya menyamakan penyebut itu gini prinsipnya. Kalau sebelumnya saya mengalihkan silang gitu. Tapi prinsipnya begini. 2 biar jadi 30 itu dikali berapa, gitu ya. Atau kalau kalian bingung, 30 dibagi 2 itu berapa, gitu
gitu ya. Oh, 15. Oke, berarti karena ini dikali 15, yang atas juga dikali 15. Atau cara lainnya, lihat. 3 dikali 5, 15. Gitu, 15 kali 5. Berapa? 15 kali 5, 7. Oke, lanjut. 3 dikali berapa biar hasilnya 30? Atau 30 dibagi 3 itu berapa? 10 ya. Nah, atau cara lain 2 dikali 5 berapa? 10 ya kan? Nanti karena yang bawah dikali 10, yang atas juga dikali 10. Jadinya ya, 1 kali 10, 10. Oh, itu harus hafal, itu harus paham. Nah, ini perkalian tuh kalian juga harus paham ya. Paling tidak hafal lah ya, hafal perkalian. Oke, 30 dibagi 5 berapa? 6 ya. Atau 2 dikali 3 berapa? 6. Berarti 5 dikali 6 kan 30, berarti yang atas juga dikali 6 ya. 7 dikali 6 4. Paham dulu nih, paham ya. Nah, ini hasilnya tinggal cari aja yang atas. 75 ditambah 10 berapa? 8. 85 ditambah 42 120. Nah, di sini juga sama nih. Ini kan bentuk pecahan biasa, tapi yang atas ini lebih besar, gitu kan? Maka harus diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi matematika itu sistematis gitu loh. Nggak bisa matematika itu sebagai ilmu hafalan yang seperti kalian membaca materi-materi hafalan IPA, IPS itu nggak bisa. Harus sistematis. Jadi konsep itu memang harus tertanam semua, gitu. Jadi berapa nih? Kalau diubah jadi 4, 7, 3. Gitu. Nah, jadi begini. Ketika kalian merasa konsep itu sudah benar, tetapi ketika di pilihan ganda itu tidak ada jawabannya, nanti ada kemungkinan pilihan gandanya atau opsi pilihannya itu ya salah, gitu ya. Dan kalian tuh harus merasa yakin, ini konsep saya benar kok, sudah sesuai konsep, jawabannya ini, ya udah itu jawabannya, gitu. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Itulah hebatnya orang matematika, ketika sudah punya konsep dan itu benar, ya ini bisa dipertahankan konsep ini, gitu. Oke, paham ya? Lanjut. Lalu kalau ada pengurangannya gimana Pak? Ada tambah, ada kurang. Nah, ini saya tuh kadang gedeknya, bahasa Indonesianya Pak, bahasa yang mudah dipahami, jengkelnya gitu ya. Kadang anak tuh belajar matematika tuh dihafalkan dan bukan dipahami. Itu tadi kembali, mereka tuh mengerjakan ya hanya melihat soalnya kayak gitu ya. Kalau misalkan yang persis ya bisa mengerjakan. Nah, susahnya matematika itu di sini, ketika kalian konsepnya nggak paham, konsepnya tidak tertanam, bentuknya soalnya berubah-ubah jadi bingung. Padahal ini kan saya pernah bilang gitu kan, kalau bentuk pecahan apapun itu, entah itu penjumlahan atau pengurangan, itu prinsipnya sama mengerjakannya. Kita lihat gitu kan, oh ini ada pecahan campuran dibagi ke pecahan biasa terlebih dahulu. Apa nih? 20/3 ditambah 13/6 dikurangi setengah. Nah, ya kan? Setelah itu apa? Ya udah, samakan penyebutnya, cuma dua aja. Kan konsepnya cuma itu aja, ya kan? Ada 3, ada 6, ada 2, ya kan? Kalau menggunakan perkalian tinggal kalikan aja. Tapi di sini saya ingin menggunakan
KPK gitu ya. Nah, kenapa KPK ini tidak saya ajarkan? Karena ini konsep yang benar-benar harus tertanam. Dalam artian ketika saya melihat 362 berarti KPK-nya jelas 6 gitu kan. Nah, ini sulitnya di sini nih. Ketika orang yang berkesulitan matematika belum terbiasa melihat, itu akan susah untuk memahaminya. Ini 6. Oke. 6 dibagi 3 berapa? 6 bagi 3, 2. Berarti yang atas juga dikali. Ya, 4. 6 tetap 6 ya kan? Berarti tetap 13. 6 bagi 2, 3. Berarti yang atas juga dikali 3. Ini dikurangi 3. Gitu. Ya udah, tinggal pecahin aja nih. 40 kurang ditambah 13 itu 5. Ya, dikurangi 3 itu 5. Nah, karena kalian kelas 5, ketika kalian menemukan hasil, ya, jangan berpuas, udah nemu. Tapi kan itu ada konsep penyederhanaan, ada konsep merubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran, jadi ubahlah itu. Gitu. Jadi berapa nih? Ini kita cek dulu ya, bener ya. Ini 53, oke. Nah, 50 per 6 kan bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. Ini jadi 25 per 3. Ini masih bisa lagi. Kenapa? Karena pembilangnya ini lebih besar. Jadi diubah ke bentuk pecahan campuran. Jadi berapa nih? 8 1 per. Oke. Jadi gitu ya. Semisal ini saya ngerjainnya langsung jawab dan kalian bingung, kalian bisa uraian sendiri. Jadi saya tidak perlu harus menjelaskan rinci, oh ini caranya 25 bagi 3, 25 bagi 3, gitu kan. Oh ini 8 yang paling mendekati, sini 4, nggak usah gitu ya. Jadi ini saya langsung tadi. Gitu. Kalian bingung, kalian bisa cek sendiri, jangan cuma nurut aja, gitu. Kalian cek sendiri. Perkalian. Konsep perkalian itu apa? Atas kali atas, bawah kali bawah. Atau kalian bisa menggunakan sistem coret. Ya. Konsep, ingat itu konsep. Nah, tapi kalau 3 gini gimana? Ya udah, pakai konsep yang pertama dulu, atas kali atas, bawah kali bawah, gitu kan? Misalnya nih, atas kali atas, bawah kali bawah. Atas dulu, 9 kali 4, 36, 36 kali 1, 36. Terus 10 kali 15 150. 150 dikali 3 450. Gitu, jangan bingung. Udah Pak, udah selesai. Wah, ya bener, ini jawabannya bener. 36 per 450, tapi kan kamu punya konsep menyederhanakan. Jadi sederhanakan gitu. Berapa nih? 36 per 450 sama-sama bisa dibagi berapa? 9. Oke. 36 dibagi 9, 4, 450 dibagi 9, 50. Udah selesai Pak? Belum. Cek lagi nih, 4 per 50. Masih bisa sederhana nggak? Masih. Sama-sama bisa dibagi 2. Ini 2 per 25. Masih bisa? Nggak bisa. Ini jawabannya. Oke, memang ini agak susah gitu ya. Karena semakin kalian jenjangnya naik ya di kelas 5, besok di kelas 6 saya bukan nakut-nakutin ya. Lebih ribet lagi karena konsepnya di kelas 5 ini dipakai di kelas 6. Dan bentuk soalnya pun juga lebih menantang gitu ya. Makanya kalau kalian tidak rajin-rajin berlatih, ya besok di kelas 6 itu akan kesulitan. Gitu. Terus kalau pakai sistem coret gimana Pak? Nah ini, saya tuh pengen kalian itu
bisa menguasai sistem coret ini. Tapi syaratnya kalian harus bisa pembagian. Ya. Harus paham perkalian, harus paham pembagian. Kalau kalian belum bisa, selagi belum terlambat, cobalah itu kalian kerja keras lah untuk bisa menghafalkan perkalian dan pembagian. Kalau belum bisa, nanti semisal ya kalian butuh saya buatkan video bagaimana cara saya dulu memahami perkalian pembagian, nanti saya buatkan. Ya, bisa ditulis tuh di kolom komentar tuh. Oke, sistem coret itu begini. Kemarin waktu itu saya mengajarkannya prinsipnya atas bawah, gitu ya. Atas bawah apakah bisa dicoret, apakah bisa disederhanakan? Contoh 9 sama 10 bisa sama-sama dibagi berapa? Nggak bisa ya. 9 sama 15 bisa. Sama-sama bisa dibagi 3. Jadi 9 dibagi 3 itu 3. Saya pakai warna yang berbeda aja ya. Oke. 9 dibagi 3 itu 3, 15 dibagi 3 itu 5. Paham ya? Nah, lihat ini. Ini kan 3. Ini juga 3. Kalau sama bisa dicoret. Selesai, habis atasnya. Sekarang 4 sama 10 bisa nggak? Bisa. Sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2. 10 dibagi 2 itu udah selesai, ini tinggal kaliin aja atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 1 itu 2. 5 kali 5 itu sama hasilnya. Nah, ya kan? Tapi yang membedakan apa? Yang ini cukup satu, apa ya misalnya, satu penyelesaiannya, tidak boros tempat, yang ini manjang. Nah, itu kembali ke kalian, lebih nyaman yang mana. Oke, kalau saya, kebanyakan siswa, karena mereka lebih mudah mengalihkan, ya saya kebanyakan pakai kas. Karena yang ini memang kalian harus bisa membayangkan, sama-sama bisa dibagi berapa, gitu. Nanti bisa dilatih gitu. Oke, soal selanjutnya, bentuk pembagian. Ini konsepnya apa? Kali balik ya. Tanda baginya berubah menjadi kali, yang belakang dibalik. Ingat, yang belakang dibalik. Karena kadang anak tuh suka yang depan yang dibalik malah. Ingat, yang belakang dibalik. Kali, enak loh ya. Ini ingatnya enak, kali balik. Tapi ini kan bentuknya 3, Pak. Saya ajarkan begini. 2/8. Oke, ingat ya. Bagi, jadi kali. Belakangnya dibalik, jadi 16/4. Tanda bagi jadi kali, itu. Yang belakang dibalik. Lihat. Ini biasanya anak-anak pada suka bingung. Kalau 2 itu gimana? 2 itu kan sebetulnya 2/1. 2 itu 2/1. Ya, ini kan 2/1. Itu. Kalau dibalik jadi 1/2. Nah, akhirnya bentuknya jadi perkalian. Ya kan? Jadi perkalian. Konsep perkalian harus bisa. Matematika itu sebenarnya simpel. Kalau kalian belajarnya menghafal, ya nggak akan bisa. Bentuk soalnya mau diubah kayak apa aja pusing kalian. Karena kalian akan selalu merasa, wah ini belum diajarin, kok aku belum nemu soal ini. Karena kalian menghafal. Tapi kalau kalian memahami konsep, nalar kalian jalan, itu wah, mau bentuknya kayak apa aja bisa dikerjakan. Ya. Tapi di sini Pak Niko bukan berarti kalian harus bisa matematika. Tidak semua anak bisa matematika. Pilihan. Oke, saya pakai sistem coret ya. 2 sama 8 bisa ya, sama-sama bisa dibagi 2. Bagi 2, 1, dibagi 2, 4. 16 sama 4 bisa, sama-sama bisa dibagi 4. Ini 1, ini sama-sama 4.
sama 4 bisa dicoba. Cing, habis semua jadinya, ya kan? Tinggal 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Jawabannya setengah. Gampang banget ternyata ya. Simple ya. Itu memang harus paham dulu. Oke, untuk bentuk desimal ini konsepnya cuma satu ya. Desimal pembagian ya ini ya. Desimal pembagian. Kalau desimal perkalian kan kalian tinggal mengalikan bersusut. Kalau desimal pembagian, ingat konsepnya yang paling mudah itu merubah ke dalam bentuk pecahan. Ya, bentuk pecahannya gimana ya? Bentuknya yang per 10, per 100. Nih. Nah, ini paling enak ya, paling enak diubah dulu ke bentuk pecahan. Contoh 62,5 itu bisa jadi 625 per 10. Ini kalian juga harus bisa ya. Berubah bentuk desimal ke bentuk pecahan ya, harus bisa. Dibagi 2,5 itu jadi 25 per 10. Dibagi 0,5 itu jadi 5 per 10. Gitu, ini kalian harus bisa ya. Atau bentuk pecahan yang per 100 per 1000 itu diubah ke desimal, kalian juga harus bisa. Kalau itu bisa, kalian bisa mengerjakan ini, merubah bentuknya. Oke. Oke, 625 per 10 bagi. Bentuk pecahan ada baginya. Ingat konsepnya berarti langsung jalan di sini. Coba jadi tanda kali, Pak. Kalau kalian konsepnya tertanam, otomatis di kepala kalian langsung juga jadi kali. Ya kan? Yang belakang dibalik, itu loh. Dibalik. Tanda bagi lagi yang ini jadi kali, yang belakang dibalik. Terus selanjutnya apa ya? Kerjakan pakai sistem coret. Kalau kalian ngerjain ini atas kali atas, bawah kali bawah, boleh, tapi hasilnya jadi besar banget. Dan kalian pasti akan kesulitan menyederhanakannya. Gitu ya. Yo, ini sama-sama 10. Ya kan? Bisa dicoba. Ingat, nyoretnya atas bawah. Atas bawah, bukan nyamping, bukan atas bawah. Terus 625 sama 5 bisa dibagi, coret bagi 5 1. 625 bagi 5 berapa? 1, 2, 5. Oke, sekarang 125 dibagi 25 bisa ya? Atau kalian bingung staf demi stafda. 25 dibagi 5 itu 5, ya kan sama-sama bisa dibagi 5. 125 dibagi 5 itu 2, 5. Ini dicoret lagi, dicoret lagi. Ini jadi 5. Udah, selesai. Nah, 5 dikali 10. Kan? 5 dikali 10, 5. Ini memang kalian harus dilatih untuk bisa mengerjakan ini tuh nggak bisa cuma sekali ngerjain gini, harus dilatih. Oke, terakhir ya, bentuknya wacakadut, bentuknya campuran, ada pecahannya, ada desimalnya, ada pecahan campurannya, ada tanda kali, ada tanda bagi. Nah, kalau bentuknya seperti ini, yang mana dulu yang dikerjakan, usahakan kerjakan yang paling depan dulu. Ya, yang perkalian dulu berarti konteksnya. Dan kira-kira enaknya diubah ke apa? Kalau saya melihat ini, ya saya ubah ke pecahan aja. Ya, yang bentuknya desimal saya ubah ke pecahan. Gitu. Ini misalnya 1/2 ya, setengah kali 0,2 itu desimalnya 1/5. Ya, 1/5. Ini
hafal juga ini. Tapi kalau kalian bingung bisa diubah jadi 2/10 ya, boleh dibagi. Nah ini ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi berapa? 5/4. Terus apa nih? Coret-coret Pak? Jangan dulu dong, ini ada tanda bagi. Ada tanda bagi diubah jadi kali dulu. Jadi setengah kali 1/5 kali 4/5. Oke. Mana nih yang bisa dicoret? 2 sama 4. Ya, sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Selebihnya. Pak, ini 5 sama 5 dicoret? Nggak boleh dong. 5 sama 5 nggak boleh dicoret karena ini apa? Bukan atas bawah, gitu ya. Selanjutnya tinggal dikalikan. 1 kali 1 kali 2 itu 2. 1 kali 5 kali 5 itu 2. Oke, selesai. Tapi Pak, kalau di pilihan gandanya bentuknya desimal ya tinggal diubah ke desimal dong, ya kan? Sebentar, ini dulu ya, ini kan bentuknya pecahan. Kalau diubah ke desimal gimana? 2/25, ya. Ingat, 25 itu biar jadi bentuknya ada ratusan, ribuan, dan lain-lain itu dikali 4/4. 2 kali 4 itu 8. 25 dikali 4 itu 100. Ini juga harus paham. Oke, jawabannya berapa? Nah, ini kalian juga harus bisa mengubah bentuk pecahan ya, yang per 10, per 100, per 1000 diubah ke desimal harus bisa. Ya, ini jadi 0,08. Ingat ya, 0,08. Oke, dari sini harusnya sudah paham. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Nanti untuk soal cerita saya coba bikin ke video lain. Ya, saya bikin video sendiri maksud saya, biar nggak terlalu panjang. Ya. Ini dipahami dulu nih. Jadi silahkan nanti bisa dicari bentuk-bentuk soal dan ingat konsepnya ya, konsepnya harus paham. Jangan cuma hafal kok, konsepnya harus paham. Jadi kalau kalian konsepnya tertanam, bentuk soal mau kayak apa aja, kalian bisa mengerjakan. Saya yakin itu. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.